Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat SD Negeri 1 Rogo Jambi. Kali ini bertemu lagi dengan saya Nikmatur Rosida. Jumat 17 Mei 2024. Pertemuan kedua Sobat dengan materi yang kedua, memahami perkembangan anak SD. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membekali orang tua dengan pemahaman yang komprehensif tentang informasi perkembangan karakter dan juga mental anak SD. Mengajak orang tua untuk lebih memahami setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda, serta memberikan orang tua keterampilan dan pengetahuan dalam memberikan dukungan pada setiap perkembangan anaknya. Sebelum memasuki materi, mari kita renungkan ada satu kasus di mana ada pelajar wanita yang masih kelas 1 itu bernama Ara. Dia itu sudah seminggu tidak masuk sekolah. Ara ini mogok untuk pergi ke sekolah. Kalaupun dia masuk ke sekolah, dia itu menolak untuk masuk ke kelasnya. Hal ini terjadi sejak Ara diberikan tugas membaca, di mana tugas membaca itu merupakan kemampuan yang masih sulit untuk Ara kuasai. Jadi ceritanya, ketika berusaha membaca, guru kelas Ara itu mengatakan seperti ini, "Loh, kok begitu saja tidak bisa?" Seketika itu pula, sepulang sekolah, Ara pun menangis dan menolak untuk ke sekolah, bahkan menunjukkan keengganan ketika mendengar kata membaca. Bapak Ibu Sobat SD Negeri 1 Rogo Jambi, bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Sebelumnya, kita pelajari dulu materi kita saat ini. Sebelum memberi tanggapan, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu program transisi PAUD SD. Program transisi PAUD SD merupakan program yang berisi proses untuk mendukung kesiapan belajar bagi anak usia dini yang akan memasuki jenjang SD. Proses ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan anak dalam melakukan penyesuaian di jenjang pendidikan dasar. Lalu, mengapa kira-kira program transisi PAUD SD ini penting? Nah, ada beberapa penjelasan. Yang pertama, Bapak Ibu, PAUD sebagai pondasi jenjang pendidikan dasar membutuhkan kesinambungan stimulasi sosial, emosional, bahasa, motorik, dan juga kognitif sampai kegiatan pembelajaran di jenjang berikutnya. Rentang anak usia dini itu ada di usia 0 sampai 8 tahun, sehingga kesiapan bersekolah itu merupakan proses yang berkesinambungan sejak PAUD hingga SD kelas awal. Berpengaruh terhadap keberhasilan, kesejahteraan, keterlibatan, dan sikap positif terhadap belajar yang dibangun sejak PAUD. Dan juga tanggung jawab agar anak siap bersekolah ada pada satuan PAUD, orang tua, dan juga sekolah dasar. Sehingga inilah pentingnya program transisi PAUD SD untuk kita pelajari bersama-sama. Bagaimana ciri-ciri anak sekolah dasar itu? Yang pertama, senang bermain, terutama mereka yang ada di kelas-kelas awal. Yang kedua, aktif bergerak, masih belum bisa duduk di tempat, diam di tempat pada waktu yang sangat lama. Yang ketiga, mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Anak SD kelas awal itu kelas 1, 2, 3
masih lebih mudah memahami hal-hal yang bersifat konkret. Selanjutnya, mereka senang bekerja dalam kelompok dan mulai tidak bergantung pada kehadiran orang dewasa. Mulai mencari sendiri hal-hal yang mereka ingin ketahui. Anak SD kelas atas, kelas 4, 5, 6 itu mulai memasuki masa pubertas. Kemudian mereka senang berteman dan berharap semua aktivitasnya ada yang menemaninya. Selain ciri-ciri anak SD, kita juga harus mempelajari dan juga memahami bagaimana tahapan perkembangan kognitif dan juga mental anak di sekolah dasar. Pengetahuan tentang tahapan-tahapan perkembangan anak yang seusia mereka tentunya dapat membantu guru dan juga orang tua mengetahui tujuan pembelajaran yang dapat dicapai dan juga yang sesuai untuk mereka. Hal ini juga membantu seorang guru merencanakan aktivitas dan pengalaman yang cukup menantang anak-anak untuk maju tanpa membuat mereka frustasi dengan tantangan yang terlalu jauh di luar kemampuan mereka. Adapun tahapan perkembangan kognitif dan mental anak SD itu ada 3. Yang pertama, kemampuan sosial dan emosional. Yang kedua, kemampuan fisik dan motorik. Ketiga, kemampuan literasi dan numerasi. Pada kemampuan sosial dan emosional, kita bisa mempelajari ciri-ciri perkembangan sosial emosional anak sekolah dasar, di mana yang pertama, mereka sudah mulai menunjukkan kemandiriannya, menyukai pertemanan dan kerjasama, khususnya dengan jenis kelamin yang sama, karena mereka ingin disukai dan mereka ingin diterima. Ingin menjadi yang pertama dan bersifat kompetitif, menunjukkan antusias, rasa senang dan menyukai kejutan, menyukai humor, dan mereka itu mudah kecewa, sehingga mereka membutuhkan motivasi dalam menghadapi kegagalan. Adapun kemampuan sosial emosional yang perlu dikuasai anak tingkat sekolah dasar, yang pertama, mereka harus mandiri, peduli terhadap lingkungan sekitarnya, mampu bekerja sama dalam kelompok, resisten bertahan dengan menggunakan verbal, mengetahui resiko terhadap sebuah tindakan, dan juga yang terpenting adalah menunjukkan empatinya. Ketika kita sudah mempelajari ciri dan kemampuan sosial emosional yang perlu dikuasai oleh anak SD, maka di sini bisa ditampilkan aktivitas apa saja kemampuan emosional anak SD itu. Yang pertama, kita bisa melibatkan anak dalam merancang kegiatan berbasis proyek. Yang kedua, ajak anak bermain peran atau drama dengan tema yang disepakati. Yang ketiga, libatkan anak dalam kegiatan membaca buku, cerita bergambar yang disukai dengan pilihan tema tentang kemandirian, kerjasama, komunikasi, dan juga empati. Yang keempat, diskusikan bersama anak kejadian di dalam kelas untuk menumbuhkan empati. Kemampuan emosional, kita akan membahas aktivitas kemampuan sosial. Libatkan anak untuk berdiskusi tentang aturan dan kesepakatan sebelum memulai kegiatan tertentu, di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, libatkan anak pada kegiatan permainan dengan peraturan dalam kelompok kecil. Yang ketiga, beri kesempatan pada setiap anak untuk memimpin sebuah kegiatan. Yang keempat, ajak anak mendiskusikan peristiwa dan juga perasaannya. Tahap perkembangan kognitif dan mental anak SD yang berikutnya yaitu kemampuan fisik dan motorik. Adapun ciri perkembangannya, mereka bekerja dengan berbagai alat, aktif dan penuh energi, konsentrasi itu rentang terbatas konsentrasinya.
melakukan kegiatan fisik atau olahraga dengan penuh kontrol yang baik. Adapun kemampuan fisik motorik yang perlu dikuasai anak sekolah dasar, yakni mengontrol kecepatan gerakan, sadar ruang dan arah pada gerakan, koordinasi gerakan, dan juga kontrol jari jemari tangan secara konsisten, kemampuan koordinasi, keseimbangan, kelenturan, kelincahan, dan kesigapan tubuh, membutuhkan kegiatan aktif untuk pelepasan energi dan juga berpartisipasi dalam permainan dengan aturan. Berikutnya, tahapan perkembangan kognitif dan mental anak di kemampuan literasi dan numerasi. Kemampuan literasi itu merupakan kemampuan mengakses, memahami, dan juga menggunakan informasi secara cerdas melalui berbagai aktivitas untuk mengembangkan keterampilan bahasa. Kemampuan numerasi itu merupakan kemampuan anak dalam menggunakan berbagai macam angka dan juga simbol yang terkait dengan matematika dasar yang digunakan mereka untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Setelah mempelajari tahap perkembangan kognitif dan mental anak di sekolah dasar, kita sekarang mempelajari apa saja keterampilan bahasa yang perlu dikuasai anak sekolah dasar. Yang pertama, menyimak. Kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian sehingga mereka mampu memahami isi atau pesan yang disampaikan. Selanjutnya, keterampilan berbicara, di mana mereka mampu mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan juga perasaannya. Keterampilan yang ketiga yaitu membaca. Membaca ini merupakan kemampuan menerjemahkan rangkaian simbol, huruf, angka, gambar yang ada dalam tulisan menjadi bunyi yang diucapkan. Dan keterampilan yang terakhir yakni menulis, di mana kemampuan mengungkapkan bahasa dalam sebuah bentuk tulisan simbol, huruf, angka, gambar yang bermakna. Setelah mempelajari materi dari awal hingga akhir, menurut Bapak Ibu semuanya, masih perlukah melakukan tes Kalistung pada anak transisi PAUD ke SD? Setelah itu, kita melakukan refleksi, kira-kira hal baru apa yang sudah Anda pelajari setelah mempelajari materi ini, dan juga hal baru apa yang ingin Anda praktekkan setelah mempelajari materi saat ini. Demikian materi pertemuan kedua dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Sampai jumpa di pertemuan ketiga pada tanggal yang telah kita sepakati bersama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.